Yang jelas ekonomi kita tidak mendukung. Jadi perkiraan saya, mudah-mudahan salah, itu akan membuat orang berpikir dua kali untuk mudik lengkap. Karena kita tunggu saja, kemarin saya ngisi BBM sudah naik 500 ya. Jadi kos yang direncanakan oleh keluarga untuk mudik itu juga menjadi konsideran. Nah, jadi kondisi itu seperti itu yang pertama. Kedua, infrastrukturnya buruk. Jalan tol dan jalan arteri itu rusak. Itu juga akan menjadi hambatan besar. Jalannya bagus saja, macet. Ya, tapi saya berharap sih yang mudik sekarang ini turun karena situasi tadi ekonomi dan cuaca. Itu sangat berpengaruh, terutama bagi yang pakai roda 2. Ya, kita berharap yang roda 2 kalau memang harus mudik, pakailah bus, kereta. Nah, cuman persoalannya kan biaya. Kan salah satu pertimbangan orang naik roda 2 karena biayanya yang termurah, gitulah. Nah, itu yang konsideran awal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut soal urusan mudik. Bagus. Iya, bisa jadi, tetapi menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya. Bisa jadi itu menjadi salah satu obstacle untuk orang mudik ke sana atau orang sana mudik dari yang daerah bencana ke Medan misalnya, atau yang Aceh ke Banda Aceh dan itunya. Tentu berkurang iya, karena jumlah manusianya juga berkurang jadi korban, ya kan. Kemudian kondisi juga belum memungkinkan infrastrukturnya karena ini lambat sekali dibandingkan dengan waktu Aceh tsunami. Jadi ya itu akan menjadi salah satu faktor pengurang daripada mudik ke regional mereka. Kalau ke Jawa rasanya enggak lah. Saya pikir transmigran di sana belum tidak banyak yang dari Jawa di lokasi yang bencana itu ya. Jadi mereka mudiknya regional ke Medan, Padang, Banda Aceh. Kalau tol Trans Jawa itu di daerah Jawa Barat sampai menjelang Brebes itu hancur. Sehingga itu sangat membahayakan pengguna. Karena ketika Anda ada di belakang kendaraan besar, Anda tidak akan melihat bahwa di depan itu satu jalur, satu lajur. Karena tidak ada tanda-tanda signage, waktu itu saya 2 minggu lalu, yang menunjukkan bahwa di depan akan ada penyempitan lajur. Jadi orang akan terus kencang sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan. Sudah banyak kecelakaan ban pecah karena lubang, ya. Kemudian juga orang kan kaget, itu melelahkan. Jadi kalau Trans Jawa sampai Brebes lah ya, sebelum Brebes itu jelek, terutama Pak Cipali, ya kan, dan itu jelek. Nah, lalu kesalahannya baik. Ada beberapa perbaikan tapi tidak sebanyak yang di Jawa Barat. Anda begitu turun dari MDZ itu sudah akan berhadapan dengan itu. Ya, kalau arah Jawa Timur oke. Yang rusak lagi yang arah Trans Jawa ke Jogja itu jalanan baru 1 tahun lah. Sudah rusak, sudah digali cukup parah itu. Jadi harus hati-hati. Dan sekarang karena lajur kiri, paling kiri itu biasanya untuk jalur truk dan bus, sekarang mereka pindah ke kanan karena itu rusak. Jadi buat pengendara kendaraan pribadi harus hati-hati. Saya selalu ingatkan ketika Anda menyetir di jalan tol, jangan di depan dan di belakang truk. Karena itu berbahaya kondisinya. Apalagi kalau ditanjakan seperti Cipularang maupun Semarang ABC, itu fatal kalau Anda ada di 2 kendaraan besar itu. Ya, koordinasinya kalau di lapangan Kakor Lantas. Ya, Kakor Lantas yang punya hak untuk melakukan diskresi. Satu jalur, tutup jalur, dan seterusnya. Ya, saya lupa tadi, selain Trans Jawa itu ada Trans Sumatera. Itu juga Lampung sampai ke sebelum Palembang, saya lupa itu 93 kilo itu rusak. Antara Kayu Agung sama sebelum Palembang itu itu rusak karena itu rawa. Sekitar 93 kilo. Jadi kayak kubangan itu. Itu rusak, kemudian daerah-daerah lain juga, karena bikinnya kan dulu Pak Jokowi cepat, jadi kualitasnya buruk.
Ya, nah apalagi hujan sekarang. Nah tadi kalau itu koordinator lapangan itu Korlantas, tapi koordinator manajemennya ada di Menteri Perhubungan. Kalau PU itu hanya untuk jalan arteri dan jalan tol ada Bina Marga. Tapi kalau keperhubungan secara keseluruhan udara, darat, laut, penyeberangan. Itu ada di prerogatifnya Korlantas. Korlantas punya hak untuk itu koordinasi dengan Kapolres. Karena jalan arterinya juga rusak. Anggaran tidak ada dari PU, ya kan sudah dipotong. Jadi sekarang itu yang ada balapan dengan hujan itu hanya menambal. Sementara menambal itu sebentar aja 10 truk lewat situ sudah hancur lagi. Jadi kondisinya juga parah. Itu yang saya peringatkan pada pengendara sepeda motor atau roda 2 untuk berhati-hati. Apalagi ini hujan. Berarti tahun ini lebih mengerikan. lebih parah Ya, ya? lebih mengerikan. Kalaupun dana ada, tapi itu tadi, di jalannya harus hati-hati. Kita berjibaku, kita anggap saja lancar misalnya. Tetap saja, kalau lancar jalan, itu kecelakaan lebih fatal, karena kendaraan cepat larinya. Kalau itu agak macet, itu dia pelahan. Jadi kecelakaan beruntun akan berkurang, terutama di tol. Karena menyetir di tol dan di arteri itu jauh berbeda. Apalagi hujan, tolnya tidak rata, itu hydroplaning, genangan air itu hampir 90% pengemudi tidak paham bagaimana menghandle ketika mobilnya masuk ke daerah hydroplaning. Karena kalau hydroplaning direm, dia pasti terbalik. Jadi jangan direm, lepas, kendalikan itu, nanti dia berhenti sendiri. Nah itu yang tidak diketahui. Belum lagi mobil-mobil kita bannya sudah gundul, ngantuk karena macet ngantuk. Ya microstrip, rest areanya juga tidak proper. Rest area yang bagus, yang baik itu parkir seluruhnya di depan, tidak masuk ke dalam-dalam. Karena itu penyebab kemacetan. Kalau mau sholat, mau ke toilet, mau makan, jalan kaki. Tapi tidak dikerjakan oleh pemerintah, saya sudah 10 tahun saya ingatkan, ya sudah, dan selalu macet di situ. Karena mobil mundur, parkir itu menghambat kan. Kalau semua di depan, dia parkir, dia keluar tinggal langsung. Ke dalam jalan, panas. Ya kita di Indonesia kalau mau adem jangan hidup di Indonesia kan gitu. Iya itu tugas Kementerian PU, Perhubungan dan Korlantas. Itu seperti Anda ketahui orang Indonesia itu orang yang cuek, dia tidak peduli. Kalau dia anggap benar itu benar. Bahkan korupsi pun kalau dianggap itu benar, dia korupsi. Itulah orang Indonesia. Jadi gimmick itu tidak akan berpengaruh besar, perkiraan saya. Ya hanya dia dengarkan tapi dia tidak. Ya patuhi, saya udah patuh, tapi dia ambil kiri juga. Ya saya patuhi, dia ambil bahu jalan, kan nggak boleh. Tapi karena tidak pernah ada penindakan, harusnya kalau lewat bahu jalan, SIM-nya dicabut, karena itu berbahaya. Tapi kan nggak dilakukan, jadi itu hanya gimmick. Tergantung efektif atau tidaknya. Saya belum tahu tahun lalu liburnya panjang sekali. Sekarang nggak tahu nih, saya belum lihat terus terang, belum perhatiin. Nah kalau kontraflow itu tidak boleh terlalu sering dan tidak boleh panjang. Karena berbahaya, kalau kontraflow kan rest area ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri yang bukan jalur dia. Taunya bagaimana, tiba-tiba dia motong, ya kan kayak yang kecelakaan 2 tahun yang lalu kan begitu. Jadi kalau panjang, jadi kontraflow itu tidak boleh panjang dan harus betul-betul dijaga oleh Satlantas setempat untuk membimbing, menyetop. Kita kan bangsa yang tidak taat pada aturan dan itu didiamkan. Sekarang sudah jalur tol Trans Jawa sudah tidak ada rumputnya lagi sehingga orang tidak nyebrang. Dulu kan pada nyebrang, ya sebagian sudah masih ada, sebagian tidak. Nah itu, jadi memang disiplin dari kita itu nggak ada. Karena tidak ada tindakan hukum. Harusnya begitu dia nyebrang membahayakan, cabut SIM-nya. Ya dampak dari ngantuk kan. Microchip itu kan sangat berbahaya, gitu kan. Truk sudah tidak ada, jadi artinya semua kendaraan roda 4. Makanya saya bilang kalau itu macet atau padat, itu lebih baik daripada kosong.
Itu berbahaya karena kecepatan di atas 80, itu kalau menghajar mobil depannya kan sudah fatal. Nah maksud saya, lainnya ya dia harus sehat. Dia harus sehat, dia harus bergantian, kan menyetir itu, kalau pakai standar internasional, saya pernah nyetir di hampir di beberapa negara itu, setiap 3 jam harus ganti, harus istirahat, minimal istirahat. Karena dia akan bunyi alarmnya di mobil itu, Anda sudah drive 3 jam, tolong istirahat. Nah kalau kita kan nggak ada, dimatiin itunya. Yang mobil-mobil mahal sudah ada, dimatiin. Dia jalan terus nggak boleh, dia harus istirahat. Stretching, ngopi, minum, jalan lagi atau gantian. Karena tidur 10 menit itu sudah sangat lebih dari cukup. Nah itu saya rasa tidak akan diperhatikan. Oh sehat-sehat kok, padahal dia kurang tidur. Ya kan? Orang Indonesia kan tidurnya rata-rata 4 jam. Kecuali orang manula kayak saya mungkin di atas 5 jam, tapi rata-rata 4 jam. Itu kurang kalau buat nyetir, berbahaya. Belum apalagi cuaca seperti ini. Kan perlu konsentrasi lebih, melihat situasi udaranya berkabut dan sebagainya, itu berbahaya, dan hujan deras, dan slip kalau bannya nggak bagus, dan dia tidak paham, dia hanya bisa nyetir aja. Starter, mobil, nyetir, masukkan gigi, jalan, nggak bisa. Dia harus punya pengalaman untuk safety driving sebelum nyetir di tol. Karena beda nyetir di Pantura dengan nyetir di tol. Jadi kalau saya disupirin orang di tol, saya selalu tanya, Anda biasa nyetir di Pantura nggak? Iya Pak, saya tidur bisa. Iya, karena sudah pasti akan lebih safe daripada yang belum pernah. Karena kalau di Pantura itu kan ada teknik sendiri bagaimana menyusul mobil, bagaimana pakai gigi persnelingnya. Saya selalu tanya, kalau saya diantar, dijemput itu, Anda biasa nyetir itu? Iya, di Pantura. Iya Pak, berapa lama? Oke, saya tidur. Kalau enggak, saya nggak bisa tidur. Itu buat saya pribadi itu jaminan. Karena dia akan mengukur. Tidak hanya injak gas. Apalagi pernah di jalur Sumatera. Ya, kalau Sumatera sebetulnya kan jalannya rusak. Dan tidak kenceng. Kalau Jawa kan relatif baik, ya. Lengang sih nggak baik, jadi dia bisa kira-kira. Nah, kalau yang Trans Sumatera kan jarang. Saya kalau ke Trans Sumatera kan beda jalannya. Jadi sama seperti masinis kereta api. Dia tidak boleh menyetir kereta apinya dari Jakarta ke Surabaya. Dia harus Jakarta Cirebon, Cirebon Semarang, Semarang Surabaya. Dia tidak boleh itu gantian karena dia harus hafal per peta rel. Sama, nyetir juga begitu. Gini, yang ada kan mudik gratis, tidak ada balik gratis. Oke, orang kalau naik itu pulang kan harus cari angkutan umum. Nah, akan berguna ketika ada mudik gratis dan ada balik gratisnya. Orang kenapa naik motor? Pertama murah. Kedua, angkutan kota dan desa tidak ada. Kan itu pemerintah daerah hancur ketika motor masif. Nah, karena tidak ada angkutan desa dan kotanya, mereka kalau mau silaturahmi kan nggak ada kendaraannya. Sewa mahal. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi R2 menurut saya tetap akan banyak. Tapi mudah-mudahan tidak sebanyak tahun-tahun lalu karena kondisinya tidak baik. Kita tidak bisa menyarankan, jangan pergi loh, jangan, itu nggak bisa. Ada kasih angkutan gratis, penumpangnya naik bus supaya tidak bawa anak 2 barang gitu. Terus ada, tapi terbatas, sehingga harus sudah mulai sekarang. Yang kereta api kan sudah dari bulan udah lama. Nah jadi maksud saya, tapi baliknya tetap harus dinaikin dia. Atau bayar. Nah itu yang menjadi problem. Jadi pemerintah niatnya separuh-separuh. Kita udah sampaikan, kalau ada ya balik gratis ada. Kalau enggak dia pakai motor, angkutan desa enggak ada, ya dia pasti naik motor. Sama yang terakhir, dia mau pamer bahwa saya di Jakarta berhasil. Di kota-kota lain berhasil. Tahun ini pakai merek X, besok pakai Y, tahun depannya pakai Z. Nah itu sebuah keberhasilan bahwa dia di kota berhasil. Meskipun dia cuma cicilan pertama bayar, habis itu dikembalikan. Ada gunanya, efektifnya juga. Tetapi ada satu yang pemerintah lupa tapi melarang, yaitu truk angkutan air dalam kemasan. Itu
dilarang besar. Nah, terus bagaimana? Karena itu kebutuhan pokok loh. Air itu sekarang 40, hampir 50% itu pakai air dalam kemasan. Nah, kalau itu dilarang, nanti suplainya berkurang, harganya mahal. Kita lihat aja nanti. Karena itu sejak 2 tahun lalu dilarang, padahal sebelumnya bisa. Saya sudah mendorong, biarin aja mereka lewat Pantura, tapi ada suplai atau kereta. Gitu. Nah, itu yang tidak kereta mahal, subsidi lah selama Lebaran. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya khawatir kalau sekarang yang angkutan air minum di dalam kemasan ditahan, saya khawatir suplainya. Mengganggu pangan juga nggak? Nah, ya contohnya kan Anda masak masa nggak pakai air? Ya kan? Kalau air Anda jelek, pakai air lah. Oh, mandi aja dia pakai galon, kolam renangnya aja pakai galon. Maksudnya bahan pokok. Ya itu boleh, yang bahan pokok kan boleh, beras bahan pokok boleh. Tapi air tidak. Justru saya bilang itu kesalahan besar ketika melarang angkutan air dalam kemasan. Karena 50% penduduk Indonesia sudah pakai air dalam kemasan. Ya, pertama gini, budaya kita tadi saya sudah katakan tidak disiplin, maunya sendiri, tidak bisa dilarang. Kenapa begitu? Karena tidak ada penegakan hukum. Orang bersalah itu harus dihukum. Dihukum itu yang paling enak denda. Nah, denda itu bukan membuat orang miskin jadi miskin, enggak. Untuk mendidik manusia lebih taat pada aturan. Kalau itu tidak dilakukan, nggak akan pernah bisa disiplin itu diterapkan dan tidak akan pernah bisa mengatur Lebaran. Nggak bisa. Ya kan? Kalau di Pantura dulu selalu kalau rel kereta, karena kita keretanya jalannya dibikin menyeberang rel kereta, pasti ngambil dari kanan, sehingga dari sana juga nggak jalan, dari sini nggak jalan. Kan itu yang terjadi, pasar. Gitu. Nah itu karena tidak disiplin dan tidak ditindak, cuma dihimbau. Nggak bisa, orang Indonesia tidak bisa dihimbau. Harus diberi hukuman, paling mudah denda. Ya kan? Nah itu, apalagi sekarang aparat di jalan terima duit. Nah selesai. Mau apa aja kau jalan. Nggak ada. Nah selagi itu tidak dikenakan, jangan bermimpi pernah bisa mengatur lalu lintas apalagi menjelang atau dalam kaitannya Lebaran. Saya berharap dengan buruknya ekonomi, cuaca, orang mudiknya nggak banyak. Tapi itu membunuh kawan-kawan kita di daerah yang hidupnya berdagang. Nggak ada yang beli. Tahun lalu juga nggak ada yang beli. Toko oleh-oleh, macam-macam nggak ada yang beli. Mall penuh, tapi duduk aja. Tidak belanja. Karena barangnya sama dengan di Jakarta, dengan Surabaya, dengan Semarang. Nah ini yang membuat kita tidak pernah bisa. Karena gini loh, saya selalu bilang, kalau kita dapat mengatur atau ada persoalan, sekali aja, jangan diulangin tahun depan, padahal yang sama. Itu namanya lebih bodoh dari keledai. Keledai kan nggak bisa dikasih tahu. Nah itu, kenapa itu begitu? Karena tidak ada penegakan hukum. Simple aja. Kita kan permisif semuanya. Bayangin, pencuri yang dihukum yang nangkep, kan itu gila. Ya kan? Itu aja contohnya. Oke lah. Ya, gini, koordinasi baru dilakukan bulan kemarin mungkin ya. Biasanya itu 3 bulan sebelumnya sudah fix, sudah ada. Ini agak lamban nih, saya nggak tahu. Saya berharap tidak terjadi apa-apa. Tapi koordinasi sekali lagi, koordinasi angkutan Lebaran itu ada di Menhub. Ya, Menhub harus ngecek semuanya per peta jalan, per apa segala macam. Di lapangan itu Korlantas yang bertanggung jawab karena dia punya hak prerogasi ngatur. Tetapi sekali lagi, tolong Korlantas koordinasinya baik dengan Polres. Seperti Pelabuhan Merak kemarin Nataru. Kita bilang, oke, kendaraan besar berat tidak ke kanan ke arah Merak pelabuhan, tetapi ke kiri ke pelabuhannya Pelindo, pelabuhannya Indah Kiat dan sebagainya. Sudah dilarang dari Korlantas, Polres menyilahkan. Jadi macet di sana. Ya, nah itu koordinasi itu sekali lagi. Komandan Kakor-Lantas, ini PLT Kakor-Lantasnya kan sudah pensiun harusnya, dia harus tegas. Saya sudah sampaikan, Anda harus tegas, sama kan Anda bintang, mereka masih Kamboja atau Melati, ya Anda harus bisa marahi, tidak boleh ke kanan-kanan.
Jadi waktu main Nataru saya sempat telepon Kakor Lantas, jadi jangan dimasukin itu dong, kan kita udah sepakat. Ada SKB-nya dan sebagainya. Tuh. Jadi koordinator lapangan adalah Kakor Lantas. Kalau seluruhnya itu Menteri Perhubungan. Nah, dalam situasi begini, apakah ada tiket murah? Nggak ada. Penerbangan bisa turun sedikit karena yang ditekan bandara. 50%. Sekarang mau tekan mana lagi? Aftur sudah naik. Jadi tidak ada tiket murah. 4% cuman angka kasar kita yang akan naik pesawat. Ya kan, pesawatnya juga nggak ada. Gitu. Nah ini yang hal-hal ini Menteri Perhubungan harus gesit. Menteri Perhubungan sana saya kritisi bahwa beliau tidak komunikatif. Dia harus komunikatif dengan all sektor. Cek satu-satu, panggil asosiasi. Merak sudah ketua Gapasdap gabungan kapal pelayaran sudah berteriak bahwa ini akan sepi. Karena jumlah kapal penyeberangan hampir 2 kali dari kemampuan pelabuhan. Nah itu juga sudah diperhatikan? Belum, itu pekerjaan Kementerian Perhubungan. Dirjen-dirjennya harus standby mulai hari ini, dia mulai lihat perkembangan lalu lintasnya bagaimana, pengembangan fasilitas prasarana-sarana seperti apa. Karena kalau tidak, meskipun menurut perkiraan saya itu turun, tapi kan kerumunan akan tetap meningkat dari hari-hari biasa. Dan itu harus diperhatikan. Bagaimana koordinasi dengan tidak saja kepolisian, kalau mau menurunkan TNI, bagaimana. Dan itu kan semua ada SKB. Saya nggak tahu apakah sekarang dipakai SKB atau tidak, saya belum ngecek. Apanya? Harapan saya itu tadi, tegakkan aturannya dengan tegas. Kalau yang melanggar ya ditindak, bukan karena ini lebaran, nggak bisa. Ini soal keselamatan. Tegakkan peraturan, terus tegakkan manajemen pengaturan lapangannya oleh Kementerian Perhubungan dan oleh Kakor Lantas umumnya. Kalau PU hanya prasarana aja, itu.